Mantan pimpinan Front Pembela Islam atau FPI Habib Rizik Syihab dikabarkan jatuh sakit di rumah tahanan atau rutan Polda Metro Jaya. Penetapan tersangka Barsmed dikonfirmasi Kabid Humas Polda Metro Jaya. Balasan-balasan pelak nampaknya mulai menghantam pasukan pembuat gaduh. Jadi oknum-oknum ini rekan-rekan, mereka yang selalu berusaha untuk memecah belah bangsa, mengadu domba sesama warga Indonesia, kini mulai mendapatkan balasan yang setimpal. Terutama kita semua tahu, kita semua paham bahwa Indonesia memang tidak boleh kalah atas provokasi, atas hasutan-hasutan tersebut. Terutama rekan-rekan, di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, mereka ini benar-benar tidak diberikan ruang gerak sedikit pun. Apalagi rekan-rekan, kalau kita bicara Pak Prabowo selalu mengungkapkan, saya tidak takut mafia manapun. Jadi rekan-rekan, mereka yang buat gaduh, misalnya mau macam-macam dengan Pak Presiden Prabowo Subianto, Pak Presiden tidak akan ciut. Justru Pak Prabowo rekan-rekan melawan dan menghantam balik mereka sampai mereka ini mulai kelimpungan dan para kibin-kibinnya nampaknya mulai kelojotan. Maka dari itu, ayo kita analisa dan simak bersama-sama. Dulu waktu saya di sidang lucu, saudara jaksa, saudara para penuntut dan lain sebagainya bilang, Habib Rizik kan tinggal di Jakarta, betul? Kenapa berobatnya di Bogor? Orang mau berobat kemana kek? Kenapa jadi lu yang ribet? Sampai dihitung jaksa, itu dari Petamburan sampai ke rumah sakit Umi, itu ada belasan rumah sakit. Kita milih rumah sakit Umi disalahin. Apa ini negeri, saudara? Kalau di Mabes Polri lain lagi. Saya minta izin, saya sakit, kaki harus dioperasi. Mereka bilang, Habib tidak diizinkan kecuali di rumah sakit Polri. Saya tolak, saya nggak mau. Loh kenapa Habib? Ini dokternya bagus-bagus, bukan soal bagus. Yang nangkep gue polisi, yang bunuh gue punya laskar polisi, yang nahan gue di sini polisi, yang ngobok-ngobok gue lagi dirawat di rumah sakit Umi polisi. Sekarang berobat ke polisi, dibunuh gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pelita yang dirahmati Allah ya. Ketemu kembali dengan channel ini, semoga sahabat pelita dalam kondisi sehat walafiat dan tentunya masih dalam limpahan dan lindungan yang maha kuasa. Dalam video ini kita sama sekali tidak mau menyudutkan kelompok si A, kelompok si B tentang apa yang terjadi, entah itu kemarin, entah itu yang baru saja sekarang ya, tentang statement-statement para petinggi di negara kita yang mungkin banyak orang-orang tersentil ya dengan ucapan-ucapannya. Tetapi dalam video ini sekali lagi tidak ada maksud untuk menyudutkan pihak manapun. Jadi buat sahabat pelita langsung saja disimak keseluruhan videonya ya. Karena apa? Ketika kita melihat hanya sebatas cuplikan video, takutnya terjadi kesalahpahaman dalam memahami mungkin sebuah video yang sempat beredar di media sosial. Jadi alangkah baiknya menonton videonya sampai dengan selesai, biar apa ya tadi itu, kita tidak gagal paham. Apabila sudah terjadi kesalahpahaman dalam menanggapi sebuah video, nantinya juga terjadi kerancuan dalam pemikiran ketika kita memberikan argumentasi tentang video ini. Jadi sekali lagi ditekankan untuk menyimak videonya sampai dengan selesai. Nah sahabat pelita, biar tidak gagal paham, langsung saja kita simak bareng-bareng. Tetapi sebelum kita lanjut, buat Anda yang belum dukung channel ini, mohon dukungannya dengan cara di like, di share, dan subscribe-nya. Tombol loncengnya juga diaktifkan biar Anda tidak ketinggalan kabar info terbaru dari channel ini. Monggo disimak videonya. Ini dia, silakan. Mengapa tidak ke Yordania saja? Itu kadrun-kadrun yang hari ini kebakaran jembut balik mengkritisi atau menjawab apa yang saya disampaikan oleh Pak Prabowo kemarin, agar orang-orang yang bikin gaduh itu minggat atau kabur ke Yaman. Itu ini saya jelasin drone dan kibin-kibinnya yang sama-sama lelupnya gitu ya. Mengapa Pak Prabowo menyuruh silakan kabur ke Yaman, bukan ke Yordan?
Kenapa ke Yaman sudah saya jelaskan panjang lebar di video sebelum ini. Ya karena ada hubungannya antara Yaman dengan Indonesia. Di Indonesia banyak sekali orang keturunan imigran pengungsi gelap dari Yaman beranak pinak di Indonesia hari ini. Banyak membuat gaduh, mengaku keturunan Nabi dan lain sebagainya, membuat gaduh situasi politik, bahkan mau merubah NKRI menjadi bersyariah khilafah dan seterusnya. Sudah saya jelaskan panjang lebar. Itu jadi ada hubungannya mengapa kemudian Pak Prabowo silakan minggat ke Yaman, kabur ke Yaman, ke negeri asal usulnya, begitu loh. Mengawali topik hari ini dengan dua contoh kejadian yang nanti akan kita jadi pelajaran. Contoh pertama itu saya alami sendiri, ini kejadian nyata ini. Saya punya karyawan yang pernah melakukan ini. Jadi suatu saat dia memesan sebuah rice bowl, teriyaki rice bowl dari sebuah waralaba, dan kemudian ketika makanannya datang dia marah-marah karena dia menganggap makanan yang datang tidak sesuai dengan pesanannya, karena dia mesan teriyaki plus nasi. Dan setelah bolak-balik marah-marah dan mengancam akan beri rating rendah terhadap waralaba tersebut, dia diberitahu oleh temannya bahwa sebenarnya rice bowl itu ada dua lapisan. Lapisan atas itu berisi daging teriyaki, sementara nasinya harus diangkat dulu. Tutupan atasnya harus diangkat dulu dan nasinya ada di bawah. Nah, karyawan yang tadi marah-marah ini setelah dikasih tahu begitu masih tetap marah-marah. Kenapa dia marah-marah? Dia bilang, ya kalau gitu kasih tahu dong. Toh di kemasannya nggak ada tulisan bahwa nasinya ada di bawah, katanya. Nggak ada tulisan, nggak ada pemberitahuan bahwa nasinya ada di lapisan paling bawah, dan nggak ada tulisan bahwa di atas ini hanya tutupnya aja yang berisi daging teriyaki, gitu. Jadi masih tetap marah-marah karena mungkin belum familiar dengan waralaba ini, atau memang ya belum pernah aja pesan makanan dari waralaba ini. Tapi masih tetap marah-marah walaupun akhirnya dia sadar bahwa dia sudah salah dengan marah-marah itu. Atau misalnya ada kejadian orang-orang yang marah-marah ketika menang undian, misalnya menang undian iPhone atau menang undian Samsung misalnya. Ketika Samsungnya datang atau iPhone-nya datang, marah-marah karena nggak ada kepala chargernya. Jadi si penyelenggara undian dituduh bohong nih, karena paket yang datang nggak lengkap. Jadi hanya ada HP dan kabelnya aja, sementara kepala chargernya nggak ada. Gitu. Atau toko yang menyediakan dianggap bohong, sudah mengirimkan paket yang tidak lengkap. Setelah diberitahu fakta yang sebenarnya bahwa memang kepala charger dan HP dijual terpisah, dia tetap marah-marah. Kan nggak ada pemberitahuan, kan nggak dikasih tahu bahwa ini HP sama sama kepala chargernya dijual terpisah. Padahal mungkin buat masyarakat lain ini sudah jadi pengetahuan umum dan tidak perlu jadi bikin masalah gitu. Nah, memang beberapa waktu belakangan kita mengalami situasi di mana banyak hal didiskon. Hal-hal yang tidak perlu itu malah didiskon. Fakta didiskon, kebenaran didiskon, bahkan nalar dan logika pun didiskon. Jadi akhirnya akhirnya banyak yang seperti ini. Dan ini pula yang menjadi percakapan cukup hangat 2 hari terakhir, persoalan sapi kurban presiden. Kan banyak tuh yang marah-marah di media sosial, mengata-ngatai lah sapi kurban presiden. Memang presiden memberikan bantuan sapi kurban sebanyak 1098 sapi kurban, dikirimkan ke 1098 titik di seluruh Indonesia.
Anggarannya berasal dari dana bantuan kemasyarakatan presiden. Dan judul sapinya yang dikirim itulah sapi kurban bantuan kemasyarakatan presiden. Lalu ada yang marah-marah. Wah, ini kenapa kurban pakai APBN? Kenapa pakai APBN, ngirim kurban tapi dipakai buat pencitraan pribadi? Ada yang marah-marah, nggak sah nih kurbannya. Karena kurban-kurban begini harusnya pakai dana pribadi, bukan pakai dana APBN. Nah, ini sama kayak tadi tuh, kayak faktanya didiskon, kayak kebenaran didiskon, nalarnya pun akhirnya didiskon. Tapi kemudian sok paten, berteori dan kemudian menceramahi orang di media sosial. Teman-teman, 2 tahun lalu ada Lebaran Idul Adha juga. Ada sapi bantuan presiden juga. Dan presidennya bukan Prabowo Subianto. Catat, ada sapi bantuan presiden juga untuk kurban. 12 tahun yang lalu ada juga Lebaran Haji. Ada sapi kurban bantuan presiden juga, dan nama presidennya bukan Prabowo Subianto. 17 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu ada juga sapi kurban bantuan presiden, dan nama presidennya bukan Prabowo Subianto. Jadi tiap tahun ada sapi kurban bantuan kemasyarakatan presiden, itu ada. Yang ributnya baru tahun ini. Kenapa? Faktanya didiskon. Anda nggak mau tahu. Mereka nggak mau tahu bahwa ini ada setiap tahun. Bahwa sapi kurban bantuan kemasyarakatan presiden itu ada setiap tahun. Dan nama presidennya bisa ganti-ganti. Bisa Prabowo Subianto, bisa Joko Widodo, bisa Susilo Bambang Yudhoyono. Dan bantuan sapi ini dikirim ke, yang tahun ini ya, dikirim ke 1098 titik di seluruh Indonesia. Kalaulah Anda menganggap secara syariat sapi kurban ini tidak sah, Anda mau adu soleh dan adu dalil agama dengan 1098 masjid yang menerima sapi kurban ini kan? Anda mau mengatakan bahwa orang yang menerima manfaat di 1098 titik ini menerima daging kurban yang tidak sah dan tidak legitimate atau bagaimana? Coba pikirkan. Jadi jangan merasa sok paten sendiri kemudian menyakiti hati banyak masyarakat kita. Toh para ulama juga sudah banyak yang menyatakan bahwa kurban seperti ini juga lazim dilakukan. Ya, para gubernur juga ada sapi kurban bantuan gubernur. Alokasi anggarannya dari APBD. Ada sapi bantuan kurban bupati. Ada sapi bantuan kurban dari kementerian. Dan ini kan yang harus dipahami bahwa pejabat negara, presiden, menteri, gubernur, bupati, itu ada dana operasional, ada dana bantuan kemasyarakatan. Yang itu penggunaannya bisa melalui diskresi pejabat yang bersangkutan. Bisa berdasarkan keputusan pejabat yang bersangkutan. Misalnya dia mau kirim bantuan sembako, bisa pakai anggaran itu. Dia mau kirim bantuan bencana, bisa pakai anggaran itu. Dia mau kirim bantuan sapi kurban, bisa juga menggunakan anggaran itu. Nah, ini kan persoalan fakta yang didiskon, ini persoalan kebenaran yang didiskon, ini persoalan nalar yang didiskon. Kita makin lama makin jauh dari kebenaran. Dan kenapa kita hobi marah-marah? Karena akhirnya nalar dan logika kita didiskon. Yang lebih panjang nanti itu, atau yang lebih besar porsinya adalah sisi emosinya, bukan sisi logikanya. Nah, ini kan kalau mengatakan kurban ini tidak sah, berarti Anda juga mengatakan bahwa mungkin puluhan ribu, ratusan ribu warga masyarakat yang menerima manfaat dari bantuan kurban ini tidak sah menikmati daging kurbannya. Nah, ini kan sama juga nih, ada orang yang bilang SPPG itu adalah Satuan Penjilat Prabowo Gibran. Nah, ini kan sok paten juga, nalarnya didiskon juga ini. Kalau dia bilang SPPG itu Satuan Penjilat Prabowo Gibran, berarti dia sedang mengata-ngatai 1,5 juta
warga Indonesia yang bekerja di dapur SPPG sebagai penjilat Prabowo Gibran. Dia juga sama sedang mengata-ngatai 62 juta penerima manfaat anak sekolah, ibu hamil dan menyusui anak-anak balita. 62 juta penerima manfaat ini sebagai penjilat Prabowo Gibran. Hati-hati kalau bicara. Ya, jangan sampai fakta didiskon, kebenaran didiskon, dan nalar didiskon. Jadi informasi itu seperti makanan. Ya, makanan itu sebelum masuk ke lambung kita sebaiknya dikunyah dulu. Dikunyah supaya kita tahu ada batu nggak dalam nasi yang Anda makan. Ada pasir nggak yang harus Anda keluarkan? Ada duri nggak yang harus Anda keluarkan dari mulut Anda? Jangan main telan-telan aja, ketulangan Anda nanti. Atau ada lengkuas nggak yang Anda sangka daging masuk ke mulut Anda? Itu kan nggak bisa Anda telan, harus Anda keluarkan. Itu pentingnya makanan itu dikunyah-kunyah dulu sebelum masuk lambung. Kalau nggak sakit kita nanti. Itu sama dengan informasi. Kalau ada informasi, resapi dulu. Cari dulu, apa sih malasnya sekarang mencari informasi yang benar. Ya, lihat dulu faktanya, ini benar fakta yang sudah terjadi bertahun-tahun apa enggak. Cari dulu kebenarannya, ini benar apa enggak. Ya, jangan sampai nalar Anda kemudian dipotong-potong. Jangan sampai nalar Anda didiskon-diskon. Cukuplah tas yang didiskon. Ya, cukuplah harga barang yang didiskon, tapi nalar dan pikiran jangan sampai didiskon. Ini untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Jangan sampai keributan itu menjadi sebuah habit. Jangan sampai asal marah-marah itu menjadi sebuah kebiasaan baru buat kita. Bumi. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, Bang Vincent, bahwa saya tidak menyatakan mewakili suara pemerintah, tidak. Tapi ya, saya ada salah satu orang yang dalam beberapa kesempatan itu ada di lapangan, ya, bukan hanya memantau dari kejauhan, lalu membuat statement tanpa pernah tahu apa yang terjadi di bawah gitu kan. Nah, kalau kita melihat itu, sebelum saya masuk ke situ, saya buka wacana aja gitu kan, bahwa dalam pemerintahan Pak Prabowo sekarang ini, dalam 2 tahun ini, itu begitu banyak kejadian yang bertubi-tubi, yang menggoyahkan kata para ekonomi, ya, dengan dolar naik dan segala macam, belum lagi permasalahan Amerika dan Iran. Itu kita lihat saja lah ya, bahwa program-program yang dilakukan oleh Pak Prabowo dari awal sampai hari ini itu tidak tergoyahkan dengan masalah-masalah yang ada di tengah jalan. Kita melihat tetangga kita Malaysia, kita melihat bahkan Amerika sendiri, hanya untuk urusan perang saja itu goyah mereka gitu. Ekonominya itu benar-benar dirasakan goyah langsung ke masyarakat, ya, kenaikan gila-gilaan. Nah, di kita itu enggak, gitu kan. Maka saya selalu mengatakan jangan selalu bicara hanya di ruang-ruang tertutup, di elit gitu. Saya jujur aja, ini sering saya sampaikan, saya mengukurnya baru kemarin, ya, ada waktu kosong saya temenin istri saya lagi ke pasar bersih, karena saya suka petek. Silakan cek di pasar, itu 2 papan 15.000, artinya 1 papan cuma 7.500. Itu harga itu tetap segitu sebelum ada masalah dolar naik, sebelum ada masalah Iran dan Amerika, itu harganya segitu. Kita ngukurnya langsung di bawah gitu, langsung kebutuhan masyarakat. Lalu saya sempat kemarin perjalanan dari Aceh ke Medan, itu terjadi mati lampu ya, Sumatera itu. Jadi saya mengalami dalam perjalanan itu blackout. Jadi sempat singgah ke masjid. Saya heran, ini kenapa masjidnya kok gelap gulita gitu kan? Apakah ini karena bencana gitu kan? Masyarakat bilang enggak Pak, ini lagi mati total. Jadi dalam perjalanan itu dari sore akhirnya kita mau ke Medan, itu benar-benar mati lampu. Tapi, nah ini tetapinya, ketika saya singgah ke beberapa tempat makan ke dalam perjalanan jauh, itu warung-warungnya hidup lampunya, ada gensetnya ternyata. Saya nggak bicara hotel deh, saya bicara warung-warung, karena kalau di Aceh itu banyak warung-warung kopi, apa segala macam.
itu hidup dan orangnya banyak sekali nongkrong gitu di situ. Kita tembus ya masuk ke Medan masih juga sama gitu. Jadi dalam perjalanan itu saya ngelihat ini gimana nih? Kok nggak sesuai dengan apa yang digambarkan oleh orang-orang yang itu gitu kan di dunia maya itu. Masyarakatnya masih dalam kondisi gelap gulita, mereka bisa keluar. Bahkan ada beberapa yang akhirnya ke hotel karena hotel kan listriknya ada gitu kan. Dan daya masyarakat sebelum blackout aja, ini mati lampu itu waktu saya contohkan saja yang di lapangan yang real ya. Itu misalnya ya di Aceh gitu kan, itu tempat-tempat kopi apa segala macam full, ya benar-benar full. Masyarakat di sana ya memang senang diskusi mungkin ya, berkumpul dan segala macam, nikmati kopi, makanan khas gitu kan, dan oke-oke aja, nggak ada kekhawatiran. Saya lihat perbincangan pun nggak ada yang macam-macam gitu. Ya. Bayangkan di daerah mereka yang dalam kondisi lagi bencana, ya mereka pun tidak membicarakan hal-hal seperti yang digembar-gemborkan selama ini. Jadi kalau mau bicara, kenapa masih kita harus percaya dengan Presiden Prabowo, pemerintahan Presiden Prabowo di Gibran, karena tidak ada sesuatu yang harus dipermasalahkan. Tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita percaya. Karena sampai detik ini tidak ada hal-hal yang bisa dikatakan perpindahan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo lalu kondisinya tiba-tiba anjlok. Gak ada. Perjalanan dari pemerintahan Pak Jokowi ke Pak Prabowo, kehidupan masyarakat ya begitu aja. Ya. Seperti biasanya. Begitu aja karena nggak punya pilihan harus tetap bertahan hidup. Bukan. Memang kondisi ekonominya memang tidak begitu seperti yang orang gambarkan, hampir sama dengan kondisi jelang 98. Wah, itu makanya nanti saya bahas juga menjelang 98. Ya katanya. Berarti yang ngomong ini bukan pelaku 98, atau yang ngomong ini adalah para pengecut di tahun 98. Karena mereka nggak tahu kondisi di 98 itu. Ya, di 98 itu mau orang bilang ada krisis ekonomi dan segala macam, kehidupan masih berjalan seperti biasa, nggak ada masalah. Makanya kenapa Pak Prabowo ya waktu itu bilang masyarakat di kampung nggak pakai dolar, itu kan banyak yang hantam gitu kan. Memang faktanya bahwa bukan secara literal gitu ya menggunakan dolar, bukan itu. Tapi artinya mau dolar 17.000, 18.000 itu tidak akan mempengaruhi kehidupan masyarakat, gitu kan? Nah ini kita udah pindah lagi nih ya, nggak apa-apa ya, kita ngaco kemana-mana ya. Di tahun 98 itu dolar 2.500, jadi naik jadi 17.000. Berapa kali lipat? Kita udah nggak tahu berapa kali lipat. Rokok yang saya beli biasanya 1.500 satu bungkus, sekarang jadi 7.000 kan waktu itu. Jadi 5.000 atau 7.000 lupa. Mampu beli kita, gitu. Mampu beli nggak ada masalah. Dan kalau ada hari ini ada yang menceritakan bahwa masyarakat saat itu sulit, bagaimana sulit? Ekonomi masyarakat masih berjalan, orang jualan masih, orang ke kantor, orang berusaha masih. Hanya yang masalahnya kan adalah konflik politik aja kan yang ramai. Tapi masyarakat, apakah tadinya sebelum dolar naik jadi 17.000 tahun 98 itu akhirnya ada yang nyungsep? Enggak juga. Maka saya bilang ya bercandaan ya. Saya aja waktu itu dengan dolar dari 2.000 ke 17.000 masih ada biaya kenakalan saya, nggak ada masalah gitu. Padahal secara keuangan biasa-biasa aja gitu saat itu. Oke, kita lompat dikit. Di 98 itu kan banyak pelaku bisnis besar itu yang kabur ke luar negeri kan, bukan kabur, melarikan aset dan keuangannya ke luar negeri. Sementara waktu itu ekonomi kita itu ditopang oleh pedagang kaki lima, pedagang kelas menengah ke bawah gitu ya. Apa mungkin itu yang, karena waktu itu kan dolar naik tinggi di 98. Apa mungkin itu landasan Pak Prabowo yang mengatakan orang kampung nggak pakai dolar? Iya, emang itu. Jadi gini, tahun 98 sama tahun 2026 saat ini, kita lihat pergerakan dolarnya lebih parah 98 kan, tapi masih fine-fine aja.
Tidak seperti yang diceritakan oleh orang-orang yang sekarang. Wow, 98 begini apa? Enggak. Jadi 98 itu bukan faktor ekonomi berarti, Om. Sekali yang gini, orang bilang krisis ekonomi 98. Krisis ekonomi, iya, secara elitnya, ya, secara elitnya. Nilai tukar, ya, jelas, itu ya, menghantam itu jelas. Para pengusaha ekspor impor. Jelas. Ya. Tapi dengan kita di Indonesia nanam sayur, bukan nanam sayur dari luar negeri, kita nggak beli sana. Beli sayur di ladang tetangga kita, beli ikan di kolam tetangga kita, beli ayam di tanah tetangga kita. Apa masalahnya? Nggak ada masalah, gitu. Kenapa rokok naik waktu itu? Ya karena rokok punya ini kan, punya luar gitu, sehingga mempengaruhi harganya. Apakah harga-harga kebutuhan pokok berpengaruh saat itu? Berpengaruh, tapi nggak signifikan, bos. Orang masih bisa beli, masyarakat Indonesia masih bisa beli, nggak ada yang masalah kok. Makanya kalau saya katakan ini penonton yang ada di 98 pasti mengamini apa kata saya, karena mereka merasakan, masyarakat itu merasakan bahwa ya iya ada gonjang-ganjing ekonomi, politik, ada yang lari apa segala macem. Ya tapi ketika kita beli di warteg, ya harganya nggak jauh-jauh gitu, gitu. Ya. Oke. Begitupun sekarang, itu yang saya katakan tadi, dolar naik, Iran dan Amerika ribut, BBM yang non subsidi naik, tapi tidak mempengaruhi secara signifikan. Kalau saya makan di warteg harganya tidak mempengaruhi secara signifikan. Saya beli bayam, dan kita bisa lihat liburan kemarin, libur panjang kemarin, kemana masyarakat? Keluar kota. Keluar kota. Oke, sekarang kalau kita lihat ya dari penjelasan Om tadi, Indonesia ini masyarakatnya emang punya ketahanan yang luar biasa berarti. Jadi Pak Prabowo berterima kasih kepada masyarakat yang di tengah tekanan ekonomi yang ceritakan sangat luar biasa itu, semua orang bertahan, atau masyarakat Indonesia harus berterima kasih kepada Pak Prabowo karena dia menghadapi tekanan ekonomi dari luar maupun di dalam kan. Ya. Tapi negara kita ini masih selamat-selamat aja gitu. Ya, ya. Ini mana sebenarnya yang menentukan ketahanan masyarakat kita secara individu, secara kelompok, dalam komunitas-komunitas, atau negara benar-benar melindungi masyarakat dari tekanan ekonomi yang dihadapi sekarang? Ini ada dua nih. Jadi pemerintah, baik dari pemerintahan dulu sampai sekarang, itu tidak mengintervensi, hal-hal yang bisa dilakukan oleh masyarakat secara ekonomi. Artinya pergerakan ekonomi masyarakat yang dari sebelum kemerdekaan kita itu tetap dipertahankan gitu, ya. Artinya kalau dulu hanya bedanya dulu saling bertukar makanan, sekarang ada transaksi menggunakan uang. Sahabat Pelita yang dirahmati Allah ya, keseluruhan video sudah kita simak bareng-bareng ya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah kita tonton, dan kita bisa menjadikan sebuah pelajaran, entah itu dalam hidup kita, entah dalam kegiatan kita sehari-hari, bahkan dalam bertutur kata. Banyak orang terkeliru ketika menanggapi sebuah video. Banyak orang terkeliru ketika melihat ya, entah itu antara suka dan tidak suka yang namanya ketika menonton video itu pastinya sumber-sumber berita yang mungkin ada yang pro, ada yang kontra. Yang namanya berita ya pasti yaitu tadi ada pro dan kontranya, dan di sini kita tekankan apabila kita kontra ketika memberikan sebuah argumen, sekali lagi ketika kita berdiskusi itu harusnya menyatukan misi, biar apa ya, persatuan dan kesatuan kita itu tetap terjaga, sahabat Pelita ya. Banyak dari kalangan kita itu ya, sekali lagi ketika pro dan kontra, yang kontranya itu karena mungkin kurang suka, yang ketika pro itu janganlah memandang atau melihat sesuatu dari kacamata Anda sendiri dan memaksakan kehendak ketika memberikan sebuah argumen. Orang ketika mencintai membabi buta itu semua yang mungkin
keluar dari apa yang sudah disampaikan. Mungkin ada sosok yang mungkin dicintai ya dalam video ini. Satu contoh lah, orang-orang yang mungkin selalu memberikan ceramah dan lain sebagainya. Dan orang itu kebetulan merupakan idola ya, junjungan lah katakanlah ya, seperti itu. Sehingga apapun yang keluar dari mulutnya ataupun ucapan-ucapannya itu selalu dibenarkan, walaupun kadangkala itu ada unsur yang mungkin kesalahan ya dalam memberikan wejangan, memberikan tausiah dan lain sebagainya. Jadi tekankan ketika melihat sesuatu ataupun mendengarkan sesuatu itu, lihat, dengarkan apa yang dibicarakan, bukan lihatlah siapa yang berbicara. Karena ada kerancuan ketika kita melihat siapa yang berbicara, pastinya begitu. Karena di kalangan kita itu ketika melihat ketika ada orang yang memberikan sebuah nasihat ataupun sebuah petunjuk, pasti akan dilihat siapa orangnya, bukan apa yang dinasihatkan. Inilah ya, sekali lagi yang ditekankan, jangan melihat sosok, tetapi dengarkan apa yang disampaikan. Walaupun sosok itu mungkin ya dalam pandangan kita itu merupakan seorang yang alim, yang mungkin ya dalam kacamata kita itu tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi apabila memberikan statement ataupun nasihat ada unsur kekeliruan, langsung katakan, oh salah, bukan begitu ya. Walaupun kita meminta nasihat, tetapi apabila nasihat itu malah menjerumuskan, kita pun bisa menolaknya, sahabat berita ya. Karena dalam diri kita itu harus bisa berpikir secara nalar, sahabat berita ya. Dan tentunya banyak dari kalangan-kalangan kita itu selalu yang mungkin dalam ranahnya dianggap sebagai alim, ulama dan lain sebagainya, tetapi dalam konteksnya itu selalu membuat keonaran, entah itu memprovokasi jamaahnya untuk tidak setuju dengan pemerintahnya dan lain sebagainya. Kan banyak seperti itu ya, mengajak mengadu domba antar sesama. Nah, dari sinilah kita harus paham, harus jeli dan bisa mengkoreksi apa yang harus kita sortir ya, apa yang harus kita simak ya. Jadi buat sahabat pelita yang dirahmati Allah, gunakan akal pikiran yang waras, biar apa? Biar tidak konslet. Terima kasih sudah klik video ini, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa di like, di share sebanyak-banyaknya, dan tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Di akhir video sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga apabila ada unsur kata-kata saya yang mungkin kurang berkenan di hati Anda, karena yang namanya orang itu ketika memberikan ucapan, memberikan salam itu mungkin ada yang terkeliru. Jadi sekali lagi izinkan saya mohon maaf yang tak terhingga. Di akhir video, terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.